adalah keempat orang yang terpilih dari kalangan sahabat Rasul dan terbilang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai pengganti Rasulullah, maka Khulafaur Rasyidin memiliki tugas yaitu untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah dan kepala negara. Kepemimpinan menjadi teladan yang ideal tentang bagaimana agama dan pemerintah dapat berjalan seiring dalam satu kepemimpinan yang utuh. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi arah, mengambil keputusan dengan adil dan menjaga amanah. Dan 4 khalifah penerus Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, mereka adalah teladan kepemimpinan sejati yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sosok mulia yang dijanjikan surga atas pengabdian dan keteladanan mereka dalam berjuang menegakkan Islam. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin disebut juga sebagai kepemimpinan yang lurus dan benar. Mereka memimpin dengan keteguhan iman, keadilan, dan kebijaksanaan serta menjaga kemurnian ajaran Islam, serta menegakkan pelayanan dan keadilan bagi seluruh umat Islam. Berbeda dengan kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan, yang dimana mereka memandang jabatan sebagai amanah yang berat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka menerapkan syura atau musyawarah dalam pengambil keputusan, menunjukkan bahwa pemimpin tidak bekerja sendiri. Inilah yang menjadi cikal bakal untuk administrasi pemerintah yang teratur dan berkeadilan, termasuk prinsip yang kini diterapkan juga dalam kepemimpinan dan administrator kesehatan. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah yang jujur dan bertanggung jawab. Dia tidak pernah mencari penghormatan, tapi menjalankan tugas demi kemaslahatan umat. Dalam menyelesaikan suatu masalah, Abu Bakar bersifat sentral, tapi tetap mengedepankan musyawarah seperti pada zaman Rasul dan sukses membawa dampak yang sangat positif. Pada masa pemerintahannya yang singkat, Abu Bakar berhasil mengokohkan fondasi pemerintahan Islam dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan dengan ketegasan serta strategi yang matang, Abu Bakar membentuk pasukan yang tangguh dan menumpas pemberontakan dan menyatukan kembali umat Islam. 2. Umar bin Khattab merupakan seorang yang tegas dalam urusan agama, pemberani, dan memiliki loyalitas yang tinggi dan bertanggung jawab. Selama masa kepemimpinannya, negara mengalami kemajuan pada berbagai bidang karena kecerdasannya, wawasan ilmu pengetahuan, dan juga ketegasannya. Umar juga merupakan pemimpin yang selalu melakukan dan mencapai hal baru yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas pesat dari Persia hingga Mesir. Umar dikenal sangat adil dan sederhana. Ia sering turun langsung ke rakyatnya, memastikan semua hidup sejahtera. Umar mengajarkan bahwa kekuasaan bukan untuk disombongkan, tapi untuk melayani. Ketiga, masa pemerintahan Utsman bin Affan terbagi dalam 2 periode. Di 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, sedangkan di 6 tahun sisanya merupakan masa pemerintahan yang buruk. Prestasi yang terpenting dalam masa pemerintahan Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, sehingga hal itu membuat bersatunya kaum muslimin pada satu mushaf yang seragam ejaannya, bacaan, dan susunan surah. Keempat, pada pemerintahan Ali lebih banyak dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi setelah pergantian kepemimpinan dari Utsman. Nah, penggantian Ali juga sebagai khalifah terjadi ketika dalam keadaan genting sehingga membutuhkan sosok pemimpin yang berani dan tegas. 2 hal ini juga cocok dengan kepribadian yang dimiliki oleh Ali. Nah, kebijakan kepemimpinan Ali salah satunya itu menata ulang Baitul Mal, yakni keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, beliau juga dikenal sebagai orang yang bijak, pemberani, dan penuh ilmu. Nah, meski begitu, kepemimpinan penuh ujian dan pemecahan, Ali tetap mengunjung tinggi keadilan dan keberanian. Kalau kita lihat secara menyeluruh, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, berorientasi pada nilai spiritual dan moral. Yang kedua, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menjalankan musyawarah dalam setiap keputusan. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan. Yang kelima, memimpin dengan keteladanan, bukan hanya perintah. Semua nilai itu sangat relevan dalam dunia kesehatan di masa kini. Pemimpin di rumah sakit, puskesmas, maupun instansi kesehatan perlu meladeni pola pikir dan karakter untuk membangun pelayanan yang bermutu dan berkeadilan. Misalnya, konsep musyawarah bisa diterapkan dalam rapat tim medis, prinsip keadilan dalam pembagian tugas dan pelayanan pasien, serta amanah dalam pengelolaan data dan dana kesehatan. Bisa diambil dari keadilan di mana mereka memimpin dengan adil,
tanpa membeda-bedakan suku, status, atau kekayaan. Seperti Umar bahkan terkenal karena berkata, "Jika seekor keledai mati di jalan karena kelalaianku, aku takut Allah akan menegurku." Mahasiswa kesehatan, kita adalah calon pemimpin masa depan. Pemimpin bukan hanya mereka yang menjabat direktur rumah sakit atau kepala puskesmas, tapi juga siapapun yang mampu memberi pengaruh positif bagi tim dan masyarakat. Berat. Jika Abu Bakar menjaga amanah, maka kita pun harus menjaga integritas dalam setiap tindakan. Jika Umar adil dan peduli, maka kita pun harus peka terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang. Jika Utsman visioner, maka kita perlu berpikir jangka panjang untuk berkelanjutan pelayanan kesehatan. Dan jika Ali bijak, maka kita perlu mengambil keputusan dengan ilmu dan akhlak. Inilah pemimpinan yang perlu kita teladani dalam kehidupan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi, melayani, dan membangun. Itulah semangat yang diwariskan oleh Khulafaur Rasyidin, dan pemimpin kesehatan masa kini bisa meneladani Khulafaur Rasyidin dengan mengutamakan kejujuran, keadilan, kepedulian, dan kebijaksanaan. Karena sejatinya pemimpin di bidang kesehatan bukan hanya mengobati tubuh, tapi juga menyehatkan kemanusiaan. Dari Khulafaur Rasyidin kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab, keteladanan, dan pelayanan. Nilai-nilai kepemimpinan mereka sebagai inspirasi dalam membangun sistem kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan. Karena menjadi tenaga kesehatan sejatinya adalah menjadi pemimpin yang menggerakkan kebaikan.